Halo teman-teman semua, kembali lagi dengan aku. Gimana kabar kalian? Semoga sehat-sehat terus ya teman-teman, dan juga tetap semangat belajar bareng aku. Nah, di video kali ini kita bakalan membahas deret bilangan ya teman-teman. Sebelumnya aku pernah bahas video ini, kalau nggak salah aku di awal-awal aku bikin YouTube ya, kalau nggak salah aku pernah bikin nih teman-teman, tapi baru satu video. Nah, jadi di sini aku mau ngelanjutin lagi, dan mungkin ini lebih lengkapnya ya dari video sebelumnya. Jadi buat kalian yang penasaran dengan videonya, jangan lupa di subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan video terbaru dari aku. Oke teman-teman, sebelum aku mulai ke videonya, nah di sini tuh aku mau merekomendasikan sebuah website yang sangat bagus banget buat kalian belajar dan mengasah skill kalian udah sampai di mana nih, dan juga mengatur time management kalian supaya nggak kehabisan waktu nanti di ujian SKD teman-teman. Nah, lagi-lagi aku selalu menyarankan kalian untuk menggunakan dan bergabung menjadi premium ya, member premium di Sobat CPNS teman-teman. Kenapa? Karena itu bagus banget teman-teman, walaupun dia murah tapi nggak murahan ya teman-teman, dan juga soal-soalnya itu udah update dan disesuaikan dengan kisi-kisi dari Permenpan RB ya, yaitu mulai dari passing grade-nya juga udah disesuaikan, yaitu TWK 65, kemudian TU 80, dan TKP 166. Kemudian juga pada soal TKP juga sudah ditambahkan dengan soal anti radikalisme teman-teman. Kemudian kalian kalau misalnya bergabung ya menjadi member premium dari Sobat CPNS ini, kalian bisa mendapatkan paket tryout soal teman-teman, yaitu sebanyak 15 paket ya. Nah, kemudian ada paket mini TO ya, kemudian ada paket mini TO, kemudian hasilnya juga hasil dari pengerjaan kalian itu pembahasannya itu mudah banget untuk dimengerti teman-teman. Kemudian selain ada 15 paket tryout dan TO mini, kalian juga bakalan mendapatkan materi dan modul PNS sih teman-teman. Ya, mulai dari materi TWK, TIU, TKP, ini semua dalam bentuk PDF dan bisa kalian download dimanapun dan kapanpun. Nah, ini ada materi Pancasila, materi undang-undang, kemudian materi Bhinneka Tunggal Ika, kemudian selain itu juga ada TIU dan TKP ya. Nah, kemudian coba kita lihat dulu e-book CPNS-nya. Mungkin dari kalian ada yang penasaran seperti apa sih e-booknya teman-teman. Nah, ini dia modulnya. Nah, modulnya atau e-booknya ini juga dalam bentuk PDF ya teman-teman, dan bisa kalian download juga dimanapun dan kapanpun teman-teman. Dan e-booknya ini terdapat 10 ya, 10 e-book teman-teman. Nah, ini dia. Tuh ada 10 e-book. Nih, mulai dari tes SKD dan SKB, bahkan SKB-nya juga ada ya teman-teman di sini. Nah, kalian bisa banget nih bergabung menjadi member premiumnya, karena itu begitu worth it banget, dan banyak banget fasilitas yang bisa kalian dapatkan jika kalian bergabung menjadi member premiumnya Sobat CPNS. Nah, gimana sih cara bergabungnya menjadi member premium Sobat CPNS? Kalian bisa klik aja link yang ada di description box aku, karena aku letak linknya di situ, dan juga harga untuk menjadi member premium itu hanya sebesar 65.000 saja teman-teman. Dan akun ini berlaku selama setahun teman-teman. Jadi murah banget ya, fasilitasnya udah lengkap, kemudian berlaku selama setahun, kemudian dilengkapi juga dengan tryout dari yang mirip banget dengan CATBKN teman-teman. Jadi itu ini wajib banget sih buat kalian miliki dan kalian gunakan untuk mengasah kemampuan kalian. Oke, kita lanjut lagi ya ke soal nomor 1. Oke teman-teman, sebelum masuk ke soalnya, di sini aku mau memberikan informasi buat tambahan buat kalian ya. Nah, siapa tahu ini bermanfaat buat kalian. Nah, sebelum ke soal, ini ada sebuah materi barisan, bilangan, dan huruf teman-teman. Nah, barisan bilangan itu terdiri dari bilangan aritmatika, geometri, dan Fibonacci ya. Nah, apa sih barisan aritmatika tersebut? Nah, barisan aritmatika adalah barisan bilangan di mana dua suku yang berurutan mempunyai beda atau selisih yang sama. Contohnya 3, 7, 11, 15, 19x. Oke, di sini kita harus ngelanjutin ya teman-teman. Di sini kan barisan aritmatika ya, yaitu memiliki dua suku yang berurutan mempunyai beda atau selisih yang sama teman-teman. Nah, kita dari 3 ke 7 itu bisa masuk, kita tambahkan ke berapa teman-teman? Kita tambahkan 4 ya. Oke, 4 tambah 3 adalah 7. Oke, berarti di sini kita harus tambahin 4 supaya hasilnya menjadi 7. Kemudian 7 ke 11 itu harus tambah 4 juga ya kan.
Nah, kemudian 11 ke 15 itu juga ditambah 4. Nah, kemudian 15 ke 19 ini juga ditambah dengan 4, teman-teman. Nah, maka 19 ditambah 4 itu berapa, teman-teman? Oke, coba komen di kolom komentar ya. Berapa tuh 19 tambah 4? Nah, inilah yang disebutkan dengan barisan aritmatika, teman-teman, yaitu memiliki selisih atau beda yang sama nih, teman-teman. Nah, jadi dia tuh memiliki barisan selisih yang sama seperti itu, teman-teman. Beda lagi kalau dengan barisan geometri. Nah, kita lihat ya. Barisan geometri adalah barisan bilangan yang memiliki rasio atau pembanding yang sama antara dua suku berurutan. Oke, dia punya rasio ya. Rasio itu artinya pembanding ya. Nah, kemudian 3, 9, 27, 81, 243. Oke, kalau misalnya kita lihat di sini, ini seperti perkalian 3 ya, teman-teman. Yaitu 3 kali 3 itu adalah 9. Oke, kemudian 9-nya jadi 27, itu kita kalikan dengan 3. Nah, kemudian 27 ke 81 itu juga kita kalikan 3. Nah, kemudian dari 81 ke 243 itu ada kita kalikan 3 juga, teman-teman. Maka untuk seri selanjutnya itu harus kita kalikan 3 ya. Nah, berapa tuh? Nah, ini kan sama nih, teman-teman, pembanding atau rasionya. Nah, beda tadi kalau dengan aritmatika, yaitu dia lambangnya tambah ya, ataupun kurang. Nah, kalau di barisan geometri dia bisa kali, bisa bagi, teman-teman, seperti itu ya. Nah, ini adalah barisan geometri. Kita lanjut ya ke barisan Fibonacci. Nah, ini dia barisan Fibonacci nih, teman-teman, yaitu barisan bilangan di mana suku berikutnya adalah jumlah dua suku sebelumnya. Maksudnya itu seperti apa sih, teman-teman? Nah, ini seperti ini ya. Contohnya 3, 4, 7, 11, 18, dan PP. Ini adalah nilai selanjutnya ya. Nah, di sini bisa menjadi 7. Ini adalah penjumlahan 4 tambah 3 ya kan. Nah, maka 4 tambah 3 itu adalah 7. Kemudian bisa jadi 11, yaitu 7 tambah 4. Seperti itu. Dia penjumlahan dua suku sebelumnya, teman-teman ya. Ingat ya, kalau Fibonacci adalah dua suku sebelumnya. Kemudian bisa jadi 18, itu adalah 11 tambah 7, 11 tambah 7, maaf, teman-teman. Nah, itu hasilnya adalah 18. Maka nilai P-nya kita tambahin aja 11 tambah 18, teman-teman, berapa? 29 ya. Nah, maka nilai P-nya adalah 29. Paham ya, teman-teman? Pokoknya ingat aja kalau Fibonacci itu dia penjumlahan dua suku sebelumnya, teman-teman, seperti itu ya. Nah, ini contoh kedua lagi dari Fibonacci 1, 2, 6, 2, 1. Nah, ini ada model yang beda lagi ya, teman-teman, dari barisan Fibonacci. Nah, di sini ini adalah kombinasi antara Fibonacci sama geometri, teman-teman ya. Soalnya ini kalau kita jumlahkan jadi 6, 2 tambah 1 itu kan berapa? 3 ya. Nah, ini sedangkan di sini 6, jadi kurang sinkron gitu kan. Oke, berarti kita bisa pakai kayak gini, teman-teman. 1 dengan 2 itu kita bisa kalikan dengan 1 kali 1, kemudian ditambah dengan 1. Maka hasilnya 2 ya. 1 kali 1 ada 1, tambah 1 adalah 2. Kemudian dari 2 menjadi 6 itu adalah 2 dikalikan 2 ditambah 2, teman-teman. Nah, ini dia. 2 kali 2 ada 4, 4 tambah 2 adalah 6. Kemudian sama halnya juga dengan ini, teman-teman, kita kalikan aja 3 ya. Kita kalikan 3, 6 kali 3 itu adalah 18, kemudian kita tambahkan di sini 3. 18 tambah 3 itu adalah 21. Maka nilai X di sini berapa nih, teman-teman? Coba cari ya. Berarti di sini kita harus kalikan 4. Kemudian kita tambah 4, teman-teman, gitu ya. Nah, coba kalian cari nih berapa hasilnya. Nah, kenapa sih harus kayak gini? Nah, ini dia deret atau barisan itu tidak bisa kita prediksi ya, kira-kira ini apa, itu apa. Jadi trik cepatnya itu kalian harus banyak latihan soal-soal ini, teman-teman. Karena kalau kalian sering latihan soal ini, kalian nantinya otomatis kalian bakalan jeli sih sama barisan-barisan bilangan kayak gini. Ini kira-kira diapain? Apakah ini Fibonacci atau aritmatika seperti itu? Ataupun mungkin bertingkat, teman-teman, ada juga ya bertingkat. Nah, ini kan kali 1.
tambah 1 ya kan. Kalau misalnya kita kalikan 2, maka 2 tambah berapa hasilnya 2 kan nggak ada ya teman-teman. 2 tambah 0 kan nggak mungkin ya. Nah jadi di sini kali 1 tambah 1. Kemudian dia meningkat nih teman-teman. Dari 1 kemudian 2, 3 dan 4 seperti itu ya. Dan seterusnya teman-teman gitu ya. Oke, kita lanjut lagi ya ke barisan huruf. Oke, kita masuk lagi ya ke barisan huruf. Nah, barisan huruf itu didasarkan pada abjad ya teman-teman. Langkah pertamanya, jika kita menjumpai soal tentang barisan huruf dengan menuliskan huruf sesuai abjad. Nah, maksudnya ini kita atur ya. Kan abjad kita itu dari A sampai Z ya. Jadi kita tulis aja nih nomornya. Kalau A itu 1, B itu 2, C itu 3, D itu 4 teman-teman. Jadi diurutin gitu ya. Nah, jadi di sini aku bisa urutin aja ya biar kita gampang untuk menyelesaikan barisan huruf ini. Kita ubah semua huruf ini dalam bentuk angka, teman-teman. Nah, A ini kan adalah urutan pertama ya, berarti 1. Kemudian N. N itu adalah dalam abjad urutan ke-14. Jadi aku tulis di sini 14 ya. Kemudian yang C, ini C ya. C itu adalah urutannya ketiga. Kemudian P itu urutannya adalah yang ke-16. Kemudian yang F itu adalah yang ke-6 ya. Maka selanjutannya di sini itu berapa nih X-nya? Oke. Nah, kita lihat 1, 14, 3, 16, 6X. Nah, teman-teman, ini harus loncat nih teman-teman. Dari 1 ke 3, kemudian 3 ke 6. Soalnya, kalau kita dari 1 ke 14 itu mustahil teman-teman. Karena jaraknya itu jauh banget ya. Kemudian dari 14 ke 3 itu juga turunnya itu terlalu jauh teman-teman. Jadi, kalau misalnya soalnya seperti ini, kita pertama lihat dulu nih bilangannya. Apakah bisa untuk seperti ini loncat 1 bilangan atau 2 bilangan seperti itu. Jadi kita harus amati dulu bilangan-bilangannya teman-teman, baru kita bisa kerjakan ya. Oke, dari 1 aku loncat ke 3 ya. Nah, 1 tambah berapa itu bisa hasilnya 3, itu adalah tambah 2 ya teman-teman. Oke, kita coba-coba aja nih teman-teman. Kemudian dari 3 kita loncat nih ke 6, yaitu 3 tambah 3 ya teman-teman. Oke, 3 tambah 3. Nah, kemudian dari 14 ke 16 ya, kita loncat ya. Itu adalah tambah 2 ya kan. Nah, itu dia. Sama seperti ini tadi nih teman-teman, tambah 2. Oke, dari 16 ke X nih kita loncat, itu harus tambah 3 ya, biar sesuai dengan ini teman-teman. Nah, 16 tambah 3 itu adalah berapa? 19 teman-teman. Nah, huruf abjad urutan ke-19 itu adalah apa teman-teman? S ya. Oke, S itu adalah urutan abjad yang ke-19. Jadi jawabannya itu adalah S teman-teman gitu ya kalau mengerjakan soal barisan huruf teman-teman. Oke, kita lanjut aja ya ke soalnya. Oke teman-teman, kita masuk ke soal nomor 1. Nah, di sini aku udah salin ya pertanyaannya biar untuk memperhemat waktu. Nah, pertama-tama nih teman-teman, maaf kebelibet lidah aku. Oke, aku udah tulisin soalnya nih supaya untuk mempersingkat waktu aja ya. Oke, kita lihat dulu nih kira-kira apa ya, bisa kita loncat atau tidak ini soalnya teman-teman. 1, 2, 5, 3, 6, 4, 7. Kayaknya nggak bisa kita loncat ya, jadi kita langsung aja. 1 menjadi 2 itu adalah tambah 1. Oke, kita lanjut ya. 2 menjadi 5 itu adalah 2 tambah 3. Kemudian 5 menjadi 3 itu kita kurangin 2 teman-teman. Oke, kita coba-coba aja nih teman-teman. 3 jadi 6 itu ada kita tambahkan 3. Kemudian 6 jadi 4 itu kita kurangi 2 ya. Oke, kemudian 4 jadi 7 itu kita tambahin 3 nih teman-teman. Oke, berarti 7 di sini tambah berapa nih harus bisa dapat hasilnya nih teman-teman. Nah, karena di sini udah berurutan ya, plus 3 min 2 plus 3 min 2 plus 3, berarti di sini harusnya min 2 teman-teman. Nah, 7 kurang 2 adalah 5. Oke, kemudian di sininya itu harus tambah 3 ya. Nah, habis min 2 kan tambah 3 nih teman-teman. Berarti 5 tambah 3 itu adalah 8 ya. Oke, jadi jawabannya adalah yang D, seperti itu teman-teman. Gimana? Jawaban kalian benar ya? Harusnya benar ya teman-teman. Oke, kita lanjut lagi ya ke soal nomor 2. Oke teman-teman, kita lanjut soal nomor 2, yaitu soalnya A, E, D, E, H, E. Oke teman-teman, di sini aku udah rubah huruf abjad ini menjadi angka ya. Nah,
Dimana A itu kan urutannya pertama, jadi aku tulis di sini 1, kemudian E itu adalah urutan kelima, jadi aku tulis di sini 5, kemudian D itu juga 4 ya, jadi aku tulis 4. E juga 5, kemudian H itu adalah urutan yang ke-8 dalam abjad serta E kemudian 5. Nah teman-teman, ini adalah untuk mempermudah kalian aja ya, kira-kira seri selanjutnya itu huruf berapa, jadi pakai angka aja teman-teman. Nah di sini 1, 5, 4, 5, 8, 5. Kalian curiga nggak sih teman-teman sama barisan ini ya, dimana terakhirnya itu pasti ada selalu 5, kemudian kembali lagi ke 5, kembali lagi ke 5. Nah soal barisan bilangan ini emang sedikit tricky ya teman-teman. Kalau sama orang yang tidak terbiasa, ini tuh tricky banget ya. Nah, oke, kita lihat ya. Di sini 5, 5, 5. Oke, kita gariskan dulu nih. 5 dari sini ke sini itu 5. Kemudian berarti kita kalikan 1 ya. Kemudian yang 5 jadi 5 lagi ya teman-teman, yaitu kalikan 1. Nah, berarti di sini kita kalikan 1 aja nih teman-teman, yaitu 5 kali 1 adalah tetap 5 ya. Nah, berarti kita udah dapat nih kalau yang di sini ada 5. Kita tinggal cari yang ini ya teman-teman. Nah, ini pasangannya adalah dari 1 ke 4, kemudian 4 ke 8, dan 8 ke sini teman-teman. Oke ya, atau bisa dari belakang tadi teman-teman, dari sini ke sini, kemudian ke sini, dan ke 1 yang terakhir. Nah, dari 1 itu bisa jadi 4, itu kita berapa teman-teman? Kalau kalikan 4 nggak mungkin ya, 1 kali 4 itu kan 4 kan. Kemudian dari 4 ini jadi ke 8, kita kalikan 4 kan nggak mungkin teman-teman. Ya, jadi dari 1 ke 4 itu kita tambah 3 ya teman-teman. Kita tambah 3. Kemudian dari 4 ke 8 itu kita tambah 4 teman-teman. Nah, kalian lihat nggak sih? 3 dengan 4-nya itu kan nambah kan teman-teman. Berarti di sini kita harus tambah 5 teman-teman. Kelihatan ya teman-teman ya. Oke, 8 tambah 5 itu berapa teman-teman? Adalah 13 ya teman-teman. 8 tambah 5 itu 13. Jadi abjad ke-13 itu adalah M ya. Oke, berarti di sini M. Dan abjad ke-5 itu adalah E. Jadi jawabannya adalah yang B. Pusing nggak teman-teman? Mungkin bagi kalian yang tidak terbiasa atau yang belum terbiasa sama soal-soal deret ini, mungkin agak membingungkan atau pusing ya teman-teman. Tapi nggak apa-apa, yang penting kalau kalian masih bingung sama ini, boleh komen di kolom komentar ataupun diputar-putar aja terus video ini. Dan kalian juga bisa cari berbagai soal-soal deret di internet ya, karena di situ banyak banget, dan sekalian untuk melatih kemampuan kalian teman-teman. Lanjut ke soal nomor 3 nih teman-teman. Nah, ini dia. Kita lihat lagi deretnya, kita baca bareng-bareng. 1, 5, 9, 13, 17, dan seterusnya. Oke, ini kira-kira gimana nih pengerjaannya? Apakah dikali atau dibagi, ditambah atau dikurang? Oke teman-teman, kalau dia selalu meningkat seperti ini artinya ditambah ya. Tapi kalau dia selalu menurun itu bisa jadi dibagi atau dikurang ya. Nah, kalau dia meningkat itu bisa ditambah atau dikali. Tapi kita lihat dulu nih teman-teman, kira-kira peningkatan dia itu banyak atau sedikit. Tapi kalau hanya sedikit aja itu kemungkinan ditambah teman-teman. Tapi kalau peningkatannya dari 1 bisa jadi ke 4 atau 6 itu kemungkinan dikali teman-teman. Pokoknya sejeli kita aja sih untuk menyelesaikan soal ini. Jadi makanya aku bilang tadi teman-teman harus banyak latihan soal-soal barisan deret ini teman-teman. Oke, lanjut ya ke soalnya. Nah, ini penjumlahan ya teman-teman. Coba kita jumlahin aja dari 1 ke 5. Itu kita bisa tambah dengan 4 ya. 1 tambah 4 adalah 5. Kemudian dari 5 ke 9 itu juga kita bisa tambahin dengan 4. Oke. Kemudian dari 9 ke 13 itu kita bisa tambahin 4 juga. Nah, dari 13 ke 17 itu kira-kira ditambahin 4 juga ya. Berarti otomatis karena ini konstan ya, dia tetap, jadi kita tambahin 4 juga di sini teman-teman. Nah, 17 tambah 4 itu adalah 21 ya. Nah, kemudian untuk seri selanjutnya itu kita tambahin 4 juga teman-teman ya. Oke, jadi 21 tambah 4 itu adalah 25 teman-teman. Jadi jawabannya adalah yang C. Nah, yang ini tuh masih gampang ya teman-teman. Aku rasa kalian juga pasti benar semua lah ya. Kita lanjut lagi ke soal nomor 4. Oke teman-teman, kita lanjut ya ke soal nomor 4. 3, 5, 13, 4, 6, 14, 5, 7, 15, dan seterusnya. Oke teman-teman, kalian lihat dulu nih pola bilangannya itu kira-kira
apa sih, kayak gimana sih polanya itu teman-teman, apakah ada yang mencurigakan dari pola ini teman-teman. Oke, di soal ini sebenarnya aku melihat kecurigaan ya teman-teman dari soal ini, yaitu di mana ini sepertinya langkau 2 ya teman-teman, loncat 2 ya, yaitu dari 3 ke 4, kemudian 4 ke 5 ya, kemudian 5 ke sini teman-teman. Oke ya, sepertinya seperti itu ya teman-teman, loncat ya, dia urutan dari 3, 4, 5, maka setelah 5 itu adalah 6. Oke, coba kita tentukan nilai yang di sini, itu kita loncat aja dari belakangnya, itu kita ikut juga 2 loncatan ya teman-teman. Nah, dari sini ke 7, kemudian 7 ke 6, apakah 6 ke 5 teman-teman? Mari kita lihat ya. Oke, 6 ke 5. Nah, 5, 6, 7, habis 7 berapa teman-teman? 8 ya. Oke, berarti jawabannya itu adalah 6 dan 8. Nah, gitu ya maksud aku, soal setiap kali jumpa soal deret bilangan, itu kita emang harus amati dulu teman-teman. Tujuannya apa? Takutnya soalnya itu ada seperti ini. Jadi kalau misalnya kita udah capek-capek ngitung, terus itu udah kok nggak jumpa seperti itu kan, tahu-taunya hanya urutan bilangan aja teman-teman, yaitu dengan loncat 2 atau loncat 3 atau loncat 1 seperti itu teman-teman. Kita perhatikan aja nih, kira-kira ada yang mencurigakan tidak sih dari pola bilangan tersebut ya. Jangan sampai kehabisan waktu kalian hanya untuk menghitung, padahal soal tersebut tuh hanya urutan bilangannya aja kayak gitu teman-teman. Paham ya maksud aku ya? Oke, jadi jawabannya adalah yang E. Kita lanjut lagi ke soal selanjutnya. Oke teman-teman, ini dia soal nomor 5. Nah, ini adalah soal-soal yang terakhir ya teman-teman, dimana soal terakhir itu adalah biasa soal PR buat kalian. Nah, di soal kali ini PR kalian tuh banyak ya, ada 3 lah, lumayan ya teman-teman. Karena apa aku ngasih sampai 3 biji teman-teman, ya supaya kalian berlatih gitu kan. Semoga skill kalian dalam mengira atau menjawab soal ini tuh bisa cepat kayak gitu teman-teman. Oke, ini soal nomor 5-nya, kemudian soal nomor 6-nya. Ini dia, bisa kalian screenshot, terus nanti kalian cari di coret-coret kalian dan komen di kolom komentar aku ya. Kemudian ini ada soal nomor 6 dan yang terakhir itu nomor 7. Nah, ini dia ya. Oke, aku tungguin di kolom komentar. Jangan lupa dikerjakan dan di komen ya. Oke teman-teman, sekian dulu soal video dari aku. Semoga ini bisa membantu kalian ya dan menambah referensi kalian dalam pelajaran deret bilangan ini teman-teman. Dan jangan lupa dikerjakan juga PR-nya, terus komen di kolom komentar. Kalau bisa disertain jalannya juga ya teman-teman kalau bisa. Nah, buat kalian yang suka dengan video ini, jangan lupa di like serta di share ke semua sosial media yang kalian punya, supaya teman-teman kalian juga bisa belajar bareng aku. Dan aku mau ucapin terima kasih banget buat kalian yang selalu nonton video ini dan yang udah subscribe channel aku hingga sampai sekarang ini teman-teman, yang sedikit lagi ya mau 2000 subscriber. Aku terima kasih banget buat kalian. Dan sekian dulu dari aku. Kalau misalnya ada yang salah-salah dari aku mohon maaf ya teman-teman. Oke, sekian dulu dari aku. See you next video. Bye bye.